Perkenalkan, saya Isna Ainah Hidayanti, Sarjana Pendidikan, Guru SMP Negeri 2 Toro, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Grobogan. Perkenalkan, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 yang merupakan tugas dari modul 1.1 A8. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Adapun sistematika materi kali ini yang pertama yaitu simpulan materi, yang kedua pemahaman sebelum mempelajari materi, yang ketiga pemahaman setelah mempelajari materi, dan yang keempat adalah rencana tindak lanjut. Adapun pertanyaan pemantik untuk kali ini yang pertama yaitu apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertama yaitu tentang simpulan materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun. Adapun tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun tujuan pendidikan yang menuntun diibaratkan bahwa guru sebagai seorang petani atau tukang kebun. Ketika menanam jagung, maka yang tumbuh dan yang dipanen adalah jagung. Ketika kita menanam padi, maka yang tumbuh adalah padi. Tugas petani di sini yaitu menyiapkan lahan yang subur, menyirami, memupuk, dan menghilangkan hama, serta lain-lain. Begitupun dengan seorang guru tidak akan bisa merubah kodrat alami dari seorang anak. Berikutnya yaitu proses menuntun, ada 3, yaitu engarso sung tulodo, di depan memberi contoh, kemudian ing madya mangun karso, di tengah membangun kemauan atau motivasi, dan yang terakhir adalah tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan atau semangat. Simpulan selanjutnya yaitu yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman serta asas trikon. Anak bukanlah tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang siap ditulisi apa saja.
namun seorang anak sudah membawa kodratnya. Ibaratnya kertas, di kertas itu seorang anak sudah ada tulisan atau coretan yang samar-samar. Tugas pendidikan adalah untuk menebalkannya sehingga menjadi jelas dan bermakna. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik baik mengenai hidup dan pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Asas Trikon. Prinsip perubahan pendidikan berdasarkan asas Trikon yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik baik mengenai hidup pribadinya maupun hidup kemasyarakatnya jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Yang keempat yaitu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Pendidikan itu harus holistik dan seimbang yang akan membawa anak pada kebijaksanaan. Yang kelima yaitu berorientasi pada anak. Ki Hajar Dewantara dalam bahasanya menyatakan bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak. Tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak artinya pendidikan dan pendidik memandang anak dengan rasa hormat, penuh kasih sayang, dan penuh kesabaran memberikan ilmu kepada mereka. Yang keenam, bermain. Permainan juga bagian dari pendidikan. Permainan anak dimasukkan ke dalam pembelajaran anak sebagai kultur. Permainan tradisional dalam bentuk olahraga akan mendidik anak-anak dalam hal kekuatan dan kesehatan anak, kecekatan dan keberanian, ketajaman dalam penglihatan, dan dapat menjadikan mereka memiliki sikap tertib dan teratur. Selanjutnya, dari pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Awalnya saya berpikir bahwa anak adalah kertas kosong yang dapat ditulisi sesuai dengan kehendak kita. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru, di mana guru harus menjadi contoh di depan. Selanjutnya, pembelajaran lebih terfokus pada aspek kognitif. Tempat pembelajaran yang paling nyaman di kelas, karena kelas merupakan tempat yang sudah cukup memadai. Selanjutnya, untuk pemahaman ketika saya sebelum mempelajari materi ini, yang pertama, pembelajaran berpusat kepada guru. Artinya, guru menjadi aktor utama dalam pembelajaran, tidak melibatkan murid. Yang kedua,
guru fokus mengajar untuk mengejar ketuntasan materi. Yang ketiga, guru menyamakan standar penilaian atau ketuntasan kriteria minimum setiap anak. Yang keempat, materi cenderung terfokus dari buku paket yang tersedia. Yang kelima, guru kurang memperhatikan kemampuan awal dan latar belakang siswa. Selanjutnya, guru belum mengenal pembelajaran dalam bentuk berdiferensiasi. Selanjutnya, fokus hanya pada hasil, bukan pada proses, serta menganggap anak adalah kertas kosong. Setelah saya mempelajari modul 1.1, ada sesuatu yang berubah dari pemikiran dan pembelajaran di kelas. Di antaranya, saya sudah dapat memahami bahwa anak bukanlah kertas yang kosong lagi, namun anak adalah kertas yang penuh coretan, yang suram atau samar sejak lahir. Tugas kita adalah menuntun, memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Peran guru adalah Tutwuri Handayani. Sebagai pendidik, kita harus bisa memberikan kebebasan belajar kepada siswa dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Pemahaman setelah mempelajari materi ini di antaranya yaitu bahwa pembelajaran harus berpihak kepada anak, bukan mengajarkan tetapi menuntun anak dalam pembelajaran, bukan mengajar materi tetapi lebih fokus kepada kebutuhan siswa. Sumber belajar itu tidak hanya dari buku, tetapi dari berbagai sumber. Ini semua sesuai dengan salah satu asas Trikon, yaitu asas konvergen. Sumber belajar ada di sekitar kita. Lingkungan bisa menjadi salah satunya. Selanjutnya, bahwa proses itu lebih penting daripada hasil. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mempunyai rencana tindak lanjut. Yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan cara merancang pembelajaran yang menarik dengan menggunakan metode interaktif dan lainnya. Selanjutnya, menyiapkan media pembelajaran yang beragam dan mengakomodasi kebutuhan siswa. Membuat pembelajaran yang aktif, sehingga siswa akan bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu menerapkan sistem Among dalam pembelajaran. Dalam menerapkan sistem Among ini, kita memberikan contoh yang baik kepada siswa, menjadi guru yang membangun kemauan atau motivasi siswa, serta mendorong atau semangat kepada siswa agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Yang ketiga yaitu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Caranya yaitu dengan memperhatikan aspek psikologi, latar belakang siswa, serta kemampuan awalnya. Jadi di sini anak lahir sudah mempunyai bakat yang masih samar. Tugas kita adalah menebalkannya atau menyamarkannya sesuai dengan mana bakat yang baik dan yang tidak. Yang keempat yaitu melaksanakan penilaian yang beragam yang mengakomodasi minat, bakat, dan keberagaman siswa. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.